Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Gustiwi. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Nabila, Firdarias Fadilah, saya Syifa Gustiwi sendiri, terus Diana, Intan Putri Fitriyanti, Anggita Hana Putri M, dan Dwi Sulistiawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi kesehatan dalam bidang kebidanan. Ada 4 aplikasi dalam biomekanika kebidanan, diantaranya 1. Analisa gaya, 2. Biomekanika, 3. Ultrasonik, dan yang terakhir yaitu konduksi. Analisa gaya. Gaya adalah besaran fisis yang menyebabkan suatu benda bergerak. Translasi teknik untuk menghitung gaya-gaya pada benda dalam keseimbangan dapat juga diterapkan pada tubuh manusia. Ini sangat berguna dalam mempelajari gaya-gaya pada otot, tulang, dan sendi. Otot dan sendi pada tubuh secara umum menjadi sasaran menahan gaya-gaya besar. Gaya yang bekerja pada suatu benda atau juga tubuh manusia bisa gaya vertikal, gaya horizontal, dan gaya yang membentuk sudut dengan bidang horizontal atau vertikal. Contoh yang digunakan dalam aplikasi kebidanan menggunakan prinsip analisa gaya adalah traksi. Traksi adalah tahanan yang dipakai dengan berat atau alat untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Traksi adalah pemasangan gaya tarikan ke bagian tubuh. Traksi digunakan untuk meminimalkan spasm otot, untuk mereduksi, menyejajarkan, dan mengimobilisasi fraktur, untuk mengurangi deformitas, dan untuk menambah ruangan di antara kedua permukaan patahan tulang. Macam-macam traksi bisa dilihat dari gambar, yaitu contoh pengaplikasian traksi pada pasien fraktur, dan juga contoh pengaplikasian traksi servikal. Bisa dilihat ya. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari penelitian tentang kekuatan fisik manusia yang mencangkup kekuatan atau daya fisik manusia ketika bekerja dan mempelajari bagaimana cara kerja dan peralatan harus dirancang sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika beraktivitas tersebut. Hukum Newton biokimia. Hukum Newton 1 mengenai gerakan. Suatu benda akan tetap dalam posisi istirahat atau berada dalam keadaan gerakan yang sama kecuali jika diberikan gaya yang dapat menghilangkan keseimbangan. Hukum Newton 2 mengenai gerakan. Seberapa cepat kecepatan bertambah adalah sebanding dengan gaya yang diberikan kepadanya. Hukum Newton 3 mengenai gerakan. Untuk setiap aksi terjadi reaksi sebaliknya yang setara dan berlawanan arah. Ultrasonik merupakan gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik biasanya merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Akan tetapi, gelombang bunyi ultrasonik akan diserap oleh tekstil dan busa. Contoh penerapan atau pemanfaatan ultrasonik dalam kesehatan yaitu A. Scanning, yaitu terapi diatermi. B. Scanning, terapi kanker dan Parkinson. M. Scanning, yaitu terapi Menir. Contoh pengaplikasian ultrasonik dalam kesehatan itu ada USG dan aliran darah arteri.
Konduksi. Konduksi adalah transisi energi dalam bentuk panas karena adanya perbedaan suhu atau temperatur gradien dengan media penghantar tetap, di mana semakin besar temperatur gradien, semakin besar pula energi yang dipindahkan. Secara alami, perpindahan panas atau heat transfer terjadi ke arah suhu yang lebih rendah dari suhu yang lebih tinggi. Perpindahan panas tidak lagi terjadi pada kondisi seimbang. Contoh penerapan konduksi di bidang kesehatan, yang pertama ada handuk panas, efektif untuk spase otot. Yang kedua ada Turkish baths atau mandi uap, sebagai penyegar atau relaksasi otot. Yang ketiga ada metode konduksi juga bermanfaat untuk pengobatan terhadap penyakit neuritis, sprain, strain, contusio, sinusitis, dan low back pain.